Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update untuk sepekan ke depan dan bagaimana kondisi ISG serta saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman untuk diperhatikan. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, kita akan bahas mengenai kondisi dari IHSG-nya dulu, di mana kemarin IHSG mengalami pelemahan sebesar 0,86% atau turun 52 poin ke level 5.964, di mana transaksi IHSG pada saat Senin kemarin itu sebesar 9,9 triliun, di mana transaksi indeks harga saham gabungan ini masih bisa dibilang tidak berada di atas 10 triliun, bahkan di bawah 10 triliun terus. Jadi kalau misalnya teman-teman cek transaksi Jumat kemarin 9,2, terus 8,6, 7,5, 8,5. Jadi transaksinya selalu mengalami penurunan. Dan ketika misalnya kemarin pelemahan IHSG 0,86%, asing juga banyak melakukan net sell sebesar 195 miliar. Nah, di mana asing banyak melakukan net sell di saham-saham, kita cek bareng-bareng sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita fokus dulu di sell-nya, kita fokus di value, bukan di volume. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di mana asing banyak melakukan net sell di saham BBRI sebesar 220 miliar, Bank Mandiri sebesar 153 miliar, BBTN sebesar 100 miliar, dan saham Telkom 36 miliar. Nah, di mana pada saat kemarin asing banyak melakukan net buy di saham Antam sebesar 100 miliar, Astra sebesar 63 miliar, BBCA sebesar 38 miliar, Inco sebesar 29 miliar. Nah, terus saham-saham apa aja yang menarik? Nah, oke, kita akan bahas. Oke, kayaknya nggak afdol kalau misalnya saya nggak kasih view mengenai kondisi dari ISG, bagaimana peluangnya untuk hari ini dan bahkan sepekan ke depan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, saya masih bikin area yang bisa dibilang masih belum berhasil ditembus dari ISG, baik itu resistennya di level 6.100 dan support kuatnya itu ada di, teman-teman bisa lihat di sini ada di 5.883. Jadi saya berharap IHSG ketika misalnya mengalami koreksi kemarin ditutup di level 5.964, saya berharap angka psikologis di 5.900 itu support psikologis yang kuat, atau kalau misalnya secara support dari klasiknya itu ada di 5.883, dan resisten untuk IHSG sendiri itu ada di level psikologis 6.000 dan ada di resisten 6.100. Saya berharap IHSG bisa mampu keluar dari area zona negatifnya dan bahkan bisa break di level 6.000 bahkan 6.100. Mari kita melihat sentimen-sentimen yang ada baik dari global ataupun dari kondisi dari makroekonomi kita sendiri. Oke, terus kita lihat coba mengenai kondisi dari market luarnya dulu di pagi hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman cek, untuk mengenai Dow Jones juga masih mengalami konsolidasi yang tipis. Dow Jones mengalami pelemahan sebesar 0,18, S&P 0,01, Hang Seng-nya juga mengalami pelemahan kemarin 0,40. Jadi bisa dibilang beberapa bursa global pun juga mengalami pelemahan, tapi bisa dibilang ya ya tipis koreksinya. Tapi bagaimana untuk komoditas? Nah, untuk komoditas sendiri teman-teman bisa lihat Brent oil ini mengalami penguatan 0,05, minyak mentahnya mengalami pelemahan 0,27, jadi bisa dibilang tipis. Nah, ini untuk emas juga mengalami penguatan 0,02. Nah, untuk dari kondisi dari bursa berjangka dari batu bara atau kol mengalami penguatan sebesar 0,11%. Nah, tapi kalau misalnya kita coba lihat, kita cek, coba misalnya kita cek nikel.
Oke, kita cek nikel. Oke, untuk nikel sendiri ditutup naik 295 poin, naik 1,8% di level 16.670. Jadi bisa dibilang ini menarik untuk sektor-sektor nikel untuk hari ini. Nah, terus bagaimana saham-saham pilihan hari ini yang teman-teman bisa coba perhatikan? Kita coba pakai Stockbit. Nah, ini saya sudah buat info. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat info kemarin candlenya hampir dibilang wet marubozu ya, bisa dibilang hampir closingnya itu ditutup harga tertingginya. Jadi bisa dibilang candlenya juga lumayan lumayan cantik, lumayan bagus, dan dia berhasil ditutup di atas moving average 5-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini MA20-nya targetnya itu ada di 4.400 untuk katakanlah resisten dari dinamiknya ya. Untuk saham Inco itu ada di 4.400 dan resisten keduanya resisten klasiknya itu ada di 4.800. 4.830. Nah, kenapa saya rekomendasiin saham Inco? Tadi saya udah bilang dia mantul pas di area support klasiknya dan kemarin berhasil ditutup di atas moving average 5 dan bisa dibilang candlenya juga sangat powerful. Dan kalau misalnya teman-teman bisa melihat bandarmologinya di sini di layar, top buyer pertama, top buyer ketiga, top buyer kelima, small akum, big akum, dan akumulasi di sini teman-teman bisa lihat AKUBS, Credit Suisse 9,3 miliar dibandingkan dengan sellernya masih secara dominan masih bisa dibilang saham Inco sedang diakumulasi berdasarkan dari teori bandarmologi. Oke, yang kedua dari saya ada saham Waskita. Nah, jadi sebenarnya ini masih saham pilihan minggu kemarin. Jadi masih mengalami penguatan karena ya sentimen-sentimen mengenai divestasi dan sebagainya yang bisa dibilang akan membuat cash flow dari saham Waskita ini pun sedikit membaik. Nah, ini direspon oleh investor positif. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek dengan target resisten yang pertama itu ada di 1170 dan resisten kedua ada di 1250. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masih punya area beli kemarin pada saat di area 1000, 1010, 1020, teman-teman bisa kawal aja dengan trailing stop, dan kalau misalnya teman-teman yang baru beli bisa kawal dengan stop loss-nya karena di sini teman-teman bisa lihat datanya masih menarik. Secara bandarmologinya top buyer pertamanya masih netral karena selisih pembeli yang pertama dan kedua masih sama kuatnya, dan yang kedua JP Morgan sama KI Cipta Dana masih lebih banyak JP Morgan, dan yang ketiga ada Credit Suisse. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan juga saham Waskita dan tolong dikawal area stop loss-nya karena memang kondisi marketnya masih posisi sideways. Jadi itu pesan dari saya. Nah, mungkin yang ketiga saya akan coba kasih saham yang mungkin ini bukan rekomendasi beli buat teman-teman, tapi coba teman-teman bisa perhatikan, siapa tahu menarik. Kalau misalnya teman-teman punya uang dingin untuk trading, ya teman-teman bisa coba perhatikan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mantau layar setiap saat, saya nggak saranin ini beli. Kenapa? Karena ini sudah mulai terbentuk dari value-nya. Teman-teman bisa lihat saham ini awalnya masih 50 tapi udah mulai bergerak naik. Jadi transaksinya sudah mulai ramai, 1 miliar, 35 miliar, 106 miliar, 25 miliar, 6 miliar, 5 miliar, dan kemarin terakhir 66 miliar dengan naik 7 poin dengan presentasi 12,96% BKSL. Karena akan ada sentimen apa, saya juga nggak tahu untuk saham ini, tapi kemarin terakhir minggu kemarin ada sentimen mengenai BKSL akan menjual Iron Mall. Jadi bisa dibilang ya itu akan menambah apa ya, pundi-pundi keuangan mereka dan untuk memperbaiki struktur cash flow yang ada di saham yang ada di perusahaan BKSL itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat transaksinya juga sudah mulai ada di sana, kita nggak akan tahu nanti akan ada sentimen apa, tapi yang jelas saham ini sudah ada value, sudah ada volume, dan kalau misalnya kita cek di bandarmologinya, kita cek teman-teman bisa lihat untuk
saham BKSL sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk saham BKSL sendiri, top buyer pertamanya big akumulasi, top 3-nya big akumulasi, top 5-nya big akumulasi, average-nya masih big akum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa sekuritas akumulasi dibandingkan dengan sellernya sangat jauh. Jadi average-nya masih 59, 59, 59, MG 60, 6,6, 2,4 miliar, 1,6 miliar. Nah, ini saham yang bisa dibilang sangat volatilitas. Jadi saya nggak menganjurkan buat teman-teman yang nggak mantau untuk beli, tapi kalau misalnya yang suka copet-copet 2 poin atau 3 poin atau 4 poin, ya teman-teman bisa coba perhatikan saham BKSL. Oke, tetap harus dikawal stop loss yang ketat. Oke, mungkin itu aja beberapa saham dan view saya mengenai kondisi dari IHSG. Semoga video saya bermanfaat. Tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya ada komentar, silakan komentar. Oke, kembali lagi video berikutnya dari saya. Video yang ini cukup sekian dari saya. Sampai jumpa.